Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Aprilia Putri. Di sini saya menjadi moderator dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar teks proposal dan sistematika proposal penelitian dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM Hum yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi ini. Sebelum saya menjelaskan materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhnisa Ramadhani dengan NIM 2400075. Yang kedua, Nabila Ramadhani dengan NIM 2400076. Yang ketiga, ada saya sendiri Nadine Aprilia Putri dengan NIM 2400077. Dan yang keempat, ada Nashwa Riandra Fadila dengan NIM 2400078. Baiklah, langsung saja saya memulai penjelasan materinya. Yang pertama itu ada daftar isi materi. Daftar isi materi terdiri dari pengertian teks proposal, tujuan dan fungsi, yang kedua pengantar teks proposal, yang ketiga sistematika teks proposal penelitian, dan yang keempat itu adalah kesimpulan. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja menurut KBBI. Yang kedua itu ada fungsi dan tujuan. Proposal memiliki fungsi sebagai usulan rancangan penawaran. Adapun tujuan, untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan. Pengantar teks proposal. Kata pengantar dalam proposal berisi apresiasi terhadap penulis dan tulisan ucapan terima kasih dan gambaran umum isi proposal. Kata pengantar berisi yang pertama apresiasi terhadap penulis dan tulisan. Yang kedua ucapan terima kasih kepada penulis. Ketiga, gambaran umum isi proposal. Keempat, harapan untuk mendapatkan dukungan. Kelima, harapan untuk mendapatkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Dan yang terakhir, yang keenam, kata pengantar yang bertujuan untuk menarik minat pembaca. Bahasan yang pertama. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata 1 di jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara. Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya membangun teks proposal. Bagian awal. A. Halaman sampul. Bagian ini berisi beberapa informasi, judul proposal, nama penulis, identitas penulis, dan nama instansi yang berkaitan dengan penulis. B. Halaman judul. Informasi yang ditampilkan sama dengan bagian sampul, letaknya sesudah halaman sampul. Yang C. Lembar persetujuan. Bagian ini terbagi menjadi dua. Lembar pertama, persetujuan pembimbing penulis, dan kedua, penguji yang menguji proposal yang sudah dibuat. Yang D, kata pengantar. Menyampaikan tentang ucapan terima kasih dan penulis kepada tiap-tiap orang yang turut membantu dalam menyelesaikan proposal. Saya akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu daftar isi. Bagian ini menampilkan daftar judul dari tiap pembahasan yang ada keseluruhan di dalam proposal. Selanjutnya ada daftar tabel, gambar, dan lampiran. Bagian ini dituangkan di dalam proposal secara terpisah, dan penulisannya pun setelah daftar isi. Selanjutnya ada bagian inti. Di bagian inti terdapat 21 pendahuluan. Di pendahuluan yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini menyampaikan permasalahan yang menjadi alasan dibuatnya proposal. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Bagian ini ditulis dalam bentuk pertanyaan. Setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibuat itu untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, secara praktis dan teoritis. Secara teoritis, penelitian dapat disimpulkan menjadi penegasan atau
penentang dari teori yang akan digunakan. Secara praktis, penelitian itu semestinya bermanfaat baik bagi penulis maupun orang lain yang membutuhkannya. Lalu ada definisi operasional. Bagian ini menjelaskan pengertian-pengertian atau istilah tertentu yang menjadi kajian penelitian agar tidak salah memahami atau agar tidak salah dalam menanggapi yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis. Bab 2. Tinjauan teoretis. Pandangan para ahli mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sumber tinjauannya teoretis dapat diambil dari buku, artikel, penelitian, dan sebagainya. Bab 3. Metodologi penelitian. Ada tempat dan waktu. Tempat dan waktu penelitian menyajikan lokasi penelitian itu dilakukan dan berkaitan dengan waktu pelaksanaan penelitian. Disajikan dari awal penelitian hingga tahap akhir. Yang kedua, metode penelitian. Berkaitan dengan bagaimana permasalahan dalam penelitian itu diselesaikan. Metodenya ialah deskriptif dan komparatif. Yang ketiga, informan penelitian. Itu jika ada. Digunakan jika data diambil dari lapangan, bukan kajian pustaka. Yang keempat, data penelitian. Data penelitian menjelaskan mengenai sumber dan jenis data penelitian kualitatif, mengedepankan pemerolehan informasi sebanyak mungkin tentang objek penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan data menjelaskan tentang cara data penelitian dikumpulkannya. Dan teknik pengumpulan ada dibagi menjadi dua, yaitu teknik perekaman. Teknik perekaman merekam semua tutur bahasa penyiar radio dengan mengumpulkan keseluruhan. Yang kedua, simak catat. Setelah melakukan perekaman, penulis menyimak hasil rekaman kemudian mengubah data dari lisan ke bahasa tulisan. Yang ke-6, teknik analisis data menjelaskan teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan. Yang ke-7, keabsahan data untuk mengetahui keakuratan dan ketepatan data penelitian. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti. Yang pertama ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah salah satu unsur penting dalam proposal penelitian. Berisikan pendapat para ahli tentang suatu istilah tertentu. Untuk lebih jelasnya lagi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada buku, yang kedua ada sumber yang diambil dari lembaga tanpa nama penulis, yang ketiga ada sumber bahan dari internet, yang keempat ada sumber bahan dari jurnal penelitian, terus yang kelima ada sumber bahan yang diambil dari makalah hasil seminar. Setelah daftar pustaka, selanjutnya ada lampiran. Sifat lampiran ini adalah opsional, artinya jika diperlukan dilampirkan maka dilampirkan, sebaliknya jika tidak ada yang perlu dilampirkan tidak usah dilampirkan. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil PPT kami. Proposal merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal memiliki fungsi sebagai usulan, rancangan, atau penawaran. Proposal yang baik ditulis dengan mengikuti aturan yang benar. Tujuan pembuatan proposal itu untuk melaksanakan suatu penelitian yang lebih lanjut seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Sekian dari kelompok saya, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.